Shalom, hari ini Minggu 31 Oktober 2021 kita beribadah secara hybrid, onsite dan online di kanal YouTube MDC Medan. Kiranya sukacita surgawi memenuhi hati kita sekalian. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Bagi yang beribadah secara online, silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Selamat beribadah. Mazmur 2 ayat 10. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Sebagian besar umat manusia, kesejahteraan hidupnya ditentukan oleh para pemimpinnya. Pemimpin yang takut akan Tuhan biasanya bertindak bijaksana dan mensejahterakan yang dipimpinnya. Namun demikian, sebagai orang percaya, kita berkewajiban untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kita belajar untuk mengerti pihak lain supaya terjadi keharmonisan untuk kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau kami pagi ini boleh ada di tempat ini. Bukan karena kebaikan kami, tetapi anugerah-Mu yang memampukan kami hadir di pagi ini untuk boleh bersama-sama merayakan kemenangan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami percaya satu hal, Engkau baik dan kasih setia-Mu sampai selama-lamanya bagi orang yang percaya kepadamu dan yang berharap akan kasih setia-Mu. Pagi ini sebelum kami beribadah, kami ingin menaikkan sebuah permohonan kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami sebagai korban persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkenanlah Bapa, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami, dan lawatlah kami, bicara kepada kami. Jika pagi ini ada yang datang dengan membutuhkan kesembuhan di hati mereka, mari Bapa, Engkau yang menyembuhkan hati mereka. Jika pagi ini ada yang datang dengan segala pertanyaan yang belum ada jawaban, mari Bapa lah melalui hadiran-Mu jadi jawaban bagi kami semua. Dan kami pagi ini percaya ada kemenangan bagi kami yang kami naikkan ibadah ini. Kami percaya ibadah ini mendatangkan kemenangan bagi kami, mendatangkan sukacita bagi kami, mendatangkan damai sejahtera bagi kami, mendatangkan kebajikan bagi kami orang-orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa di saat puji-pujian dinaikkan, biar Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan ketika Engkau bertata di atas puji-pujian kami, berkenanlah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menaikkan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya kita katakan amin dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Masih kurang semangat, shalom. Yang sebelah kanan saya salam. Puji nama Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur, kita mau bersuka cita. Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah namanya yang kudus. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernapas memuji Engkau Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Kembali lagi ku puji, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, bersorak-sorai bagimu Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Mari lebih bersuka cita lagi bagi Tuhan kita. Mari berikan tepuk
tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I have before. Amen. These words are from my heart. These words are not made up only for you. I am devoted to you. In your majesty, I have all desire just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my presence to you. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up only for you. I am devoted to you. In love majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my presence to you. Lebih lagi katakan, Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my presence to you. Hallelujah. Hallelujah. In your majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. Hallelujah. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Hallelujah. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab seluruh hidup kami menyembah Engkau Tuhan. Seluruh hidup kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Inilah rindu
kepadamu segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku
berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Haleluya, haleluya kasih Yesus, haleluya kasih. Mari berikan sorak-sorai. Mari kita berikan sorak-sorai. Mari kita berikan sorak-sorai kita untuk Tuhan kita yang dahsyat, yang ajaib. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kasih setianya tiada berkesudahan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk siang hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, sederhanakan firman-Mu sehingga kami boleh mengerti. Dan bukan cuma mengerti, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Mampukan hamba-Mu yang akan memberitakan, maupun setiap kami akan mendengar. Sehingga kami bukan cuma menjadi penyampai dan pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, Roh Kudus pimpin kami, mampukan kami. Kami siap menerima firman-Mu di dalam satu nama yang luar biasa, nama yang ajaib, nama yang olehnya kami boleh diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya dan siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang bagi kita semuanya. Saya percaya Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita, amin. Apapun yang terjadi selama seminggu yang lalu, saya percaya bahwa Tuhan pasti melakukan perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat dalam kehidupan kita. Kita hari ini tanggal 31 Oktober adalah hari terakhir di mana kita melakukan gerakan doa dan puasa. Dan hari ini bukan berarti puasa yang terakhir lalu gak pernah lagi. Ingat, kita harus bangun puasa sebagai sebuah kebiasaan, sebuah disiplin rohani. Bahkan ketika kita berdoa untuk sesuatu yang besar, seringkali Tuhan mengatakan bahwa hal ini harus dicapai dengan doa dan puasa. Ya, kita perlu melakukan doa dan puasa. Mengingat doa dan puasa, saya teringat dengan sebuah kisah Bapak Ibu sekalian. Ada sebuah gereja yang letaknya berdekatan dengan sebuah tempat lokalisasi prostitusi. Kita tahu bahwa kedua tempat ini sangat berseberangan dan sangat jauh sekali fungsinya. Oleh karena itu gereja tersebut berinisiatif untuk melakukan doa setiap minggu, mengajak jemaatnya bahkan melalui selebaran-selebaran yang dibagi supaya mereka bisa berkumpul bersama-sama dan berdoa. Doanya cuma satu, intinya supaya tempat prostitusi tersebut bisa ditutup. Luar biasanya beberapa minggu kemudian Tuhan menjawab dengan cara yang aneh. Satu kali ada badai yang datang luar biasa, cuaca sangat buruk, lalu petir menyambar tiang listrik di mana tempat prostitusi tersebut berada. Dan akhirnya terjadilah korslet dan kebakaran, lalu kemudian tempat prostitusi tersebut tutup secara dramatis, yaitu terbakar karena peristiwa tersebut. Singkatnya, pemilik daripada tempat prostitusi tersebut melayangkan gugatannya kepada gereja yang berdoa. Kenapa? Karena dia menemukan selebaran yang isinya adalah untuk supaya tempat tersebut bersih dari tempat-tempat yang negatif. Seperti itu, salah satunya adalah tempat prostitusi tersebut. Dan akhirnya sang pemilik prostitusi itu mereka masuk sampai ke pengadilan, menuntut supaya gereja bertanggung jawab. Ironisnya Bapak Ibu sekalian, gereja malah seakan-akan cuci tangan. Mereka berkata bahwa karena mungkin takut ya diminta ganti rugi. Mereka takut dan mereka mengatakan bahwa bukan kami, itu kan kejadian alam, bukan kami. Kalau kita melihat cerita ini Bapak Ibu sekalian, sungguh ironis. Ternyata orang yang gak kenal Tuhan lebih percaya kuasa Tuhan daripada orang yang berdoa kepada Tuhan yang mengharapkan Tuhan bekerja, malah kurang percaya ketika kuasanya bekerja. Jangan sampai selama kita 40 hari kita berpuasa ini, kita meragukan kuasa Tuhan bekerja. Saya percaya Tuhan masih bekerja dan sedang bekerja di dalam kehidupan kita. Amin.
Saya percaya di tengah-tengah 40 hari ini ada banyak orang yang mendapatkan doa, mendapatkan jawaban atas doanya, mendapatkan terobosan secara keuangan, kesembuhan secara fisik, bahkan pemulihan demi pemulihan relasi di dalam kehidupannya. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang impact, the impact atau dampak. Nah, bicara tentang dampak, saya akan membuat kita membaca sama-sama di dalam Matius 5 ayat 13 sampai yang ke-16. Matius 5 ayat 13 sampai 16 saya akan bacakan yang ke-13. Bapak Ibu sekalian akan membacakan yang ke-14, demikian seterusnya sampai yang 16 kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu sama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perikop yang sangat luar biasa, perikop yang sering kali kita dengar. Apalagi kalau kita sudah lama menjadi orang Kristen atau orang percaya, perikop ini sesuatu yang sangat lumrah untuk kita dengar. Garam dan terang dunia. Kita perlu ingat Bapak Ibu sekalian bahwa bagian dari khotbah ini adalah bagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Khotbah Yesus di atas bukit adalah khotbah yang sangat luar biasa. Khotbah terbaik yang pernah didengar oleh umat manusia, karena yang berkhotbah adalah firman itu sendiri. Kalau hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, bukan firman yang berbicara, masih ada orang yang dipakai Tuhan untuk berbicara. Tapi waktu itu dikatakan firman Tuhan yang telah menjadi manusia, dialah yang berkhotbah dan berfirman di tengah-tengah tempat itu. Sungguh masa yang suatu sangat indah sekali, betul? Nah, teks ini Bapak Ibu sekalian muncul setelah Yesus kasih tahu tentang penganiayaan. Di atasnya kita baca berbahagialah orang yang murah hatinya, yang lemah lembut. Di endingnya respon dunia kepada orang-orang yang punya karakter seperti ini adalah dunia membenci, dunia menganiaya. Makanya dikatakan di ayat 10 sampai 12 bicara tentang penganiayaan. Jadi orang Kristen itu memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Waktu Yesus berkata kepada orang banyak, dia berkatakan demikian. Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku setiap hari. Artinya apa menyangkal diri? Berani berkata tidak kepada kesenangan demi Kristus. Apa artinya memikul salib? Berani mengikut Yesus apapun resikonya. Bapak Ibu, jemaat sekarang kan jemaat yang sangat pintar berhitung di hadapan Tuhan. Jemaat sekarang kebanyakan bisa jadi ada orang-orang yang kalau datang kepada Tuhan, dia memikirkan apa untungnya, apa yang bisa kudapatkan daripada Tuhan. Tapi waktu Yesus berkata kepada orang banyak yang mau mengikut dia, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus pikul salib, ia harus mengikut aku setiap hari. Ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Kristus. Yesus menceritakan penganiayaan. Di bawahnya setelah perikop yang kita baca tadi, Yesus menceritakan tentang satu standar yang ditetapkan kepada kita, yang harus lebih tinggi daripada kesalehan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita sebagai orang percaya menjadi sorotan banyak orang Bapak Ibu. Kalau semua orang bisa buat salah, tapi kalau yang buat salah anak Tuhan, wah sorotannya lebih tajam. Lampu yang disinarkan ke kita lebih terang dari biasanya. Kenapa? Karena dunia punya harapan yang besar kepada anak-anak Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan tidak melakukan perannya sebagai garam dan terang dunia, maka dunia akan kecewa, dunia akan bertanya-tanya, bahkan dunia akan mempersalahkan dan tidak menghargai Tuhan melalui kehidupan kita. Kita perlu ingat bahwa konteks ini adalah konteks di mana Yesus menceritakan sesuatu yang tidak mudah. Menjadi garam dan terang dunia di situasi yang sulit. Bahkan di dalam Matius 5:20 tadi yang bicara tentang legalisme tadi, dikatakan aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perikop yang kita baca digambarkan dalam bentuk metafora Bapak Ibu. Metafora itu artinya kiasan yang secara eksplisit mewakili suatu maksud lain berdasarkan persamaan atau perbandingan. Di dalam metafora ini kita orang percaya dihubungkan atau digambarkan dengan garam dan terang. Dan tidak bisa tidak,
bahwa perikop ini bicara tentang yang namanya dampak. Jadi ketika kita dianiaya, di tengah-tengah ada banyak harapan orang kepada orang percaya, tuntutannya lebih tinggi, Tuhan meminta kita merespon dengan memberi dampak, yaitu digambarkan seperti garam dan terang. Beberapa literatur orang Yahudi di masa itu bahkan menyatakan bahwa secara eksplisit manusia tidak bisa hidup tanpa garam dan terang. Bahkan orang Romawi di mana Yesus hidup pun berpunya statement di masa itu yang menyatakan tidak ada yang lebih berguna dari matahari dan juga garam. Seakan-akan Yesus memakai metafora ini untuk menggambarkan harusnya dunia tidak bisa hidup tanpa orang percaya. Dunia tidak bisa tetap ada dan bisa dipulihkan kalau tidak ada garam dan terang dunia, yaitu kita semua. Tuhan menggambarkan bahwa garam dan terang itu sesuatu yang sangat penting di masa waktu Yesus menceritakannya. Demikian juga dalam kehidupan kita hari ini. Peran kita sebagai garam dan terang dunia sangat penting di tengah-tengah dunia yang gelap, tawar, dan membusuk ini. Ada 3 hal penting yang bisa kita pelajari pada siang hari ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa berdampak di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, poin yang pertama adalah bicara tentang identitas. Identitas atau gambar diri atau citra diri. Di dalam Matius 5 tadi dikatakan kamu adalah garam dunia. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu sekalian, kita perlu membedakan kamu adalah dengan jadilah. Kalau jadilah artinya kita ini mau jadi garam dan jadi terang. Tapi kalau kamu adalah artinya ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sesaat itu juga identitas yang baru diberikan kepada kita. Kita menjadi garam dan terang, kita adalah garam dan adalah terang dunia ini. Oleh karena itu kita perlu ingat bahwa identitas ini penting untuk kita miliki. Identitas bukan bicara tentang pencapaian, tapi identitas bicara tentang pengenalan. Kita hanya bisa mengenali diri kita secara penuh kalau kita mengenal Sang Pencipta dalam kehidupan kita. Kalau Anda menemukan sebuah benda yang aneh, yang fungsinya bagaimana cara menggunakannya ini, maka cara terbaik untuk bisa menggunakan benda tersebut dengan baik dan maksimal adalah dengan melihat buku petunjuknya yang dikeluarkan oleh pabrik yang membuatnya. Betul ya? Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa akan hidup maksimal, memberi dampak selagi kita hidup kalau kita sudah bertemu dan mengenal Sang Pencipta, pembuat kehidupan kita. Hanya dengan itu. Oleh karena itu identitas kita bukan karena pencapaian. Identitas kita bukan karena karir yang kita dapatkan. Tapi karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Jadi kalau kita berbagai kalangan dari pekerjaan rendah sampai tinggi, itu tidak ada bedanya di hadapan Tuhan. Yang membedakan kita dari dunia bukanlah karya ataupun karir kita. Tapi yang membedakannya adalah karena Tuhan sudah ada di dalam kehidupan kita. Itu yang buat kita berharga dan berbeda. Bapak Ibu sekalian, burung dan ayam hampir mirip, tapi punya kemampuan yang berbeda. Burung dia bisa terbang jauh. Dia bisa terbang bukan karena pencapaian dia. Meskipun burung waktu masih kecil dia harus berlatih untuk terbang. Bayangkan kalau ayam mau berlatih sekeras apapun, dia tidak akan bisa terbang. Karena apa? Karena identitas ayam itu memang tidak bisa terbang. Oleh karena itu kita perlu sadar kalau kita mengerti identitas kita, maka kita bisa berfungsi. Tapi kalau kita nggak tahu siapa kita nggak tahu identitas kita, maka kita tidak akan bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Poin pertama yang perlu kita ketahui daripada garam dan terang ini, bagaimana caranya supaya kita bisa berdampak. Yang pertama adalah kita harus mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. Identitas kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, poin kedua, supaya kita bisa berdampak di tengah-tengah dunia ini selain identitas. Yang kedua, bicara tentang peran kita. Kita bisa membaca di dalam Matius 5 tadi dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam dari dulu sampai sekarang fungsinya relatif masih sama, tetap menggarami, mengasini, betul ya? Mungkin zaman sekarang ada lagi yang untuk kecantikan. Ya, ada orang yang menjual garam dari laut mati dijadikan sabun lah apa semuanya. Ya,
banyak sekali sekarang. Tapi dulu di masa itu yang dipakai adalah pertama menambah rasa. Menambah rasa. Kita masak apapun kalau nggak ada garam pasti hambar. Bapak Ibu, saya pernah sakit tahun 2017 dan pantangannya adalah garam. Bapak Ibu bisa bayangkan, mau makanan seenak apapun dihidangkan di depan saya, mau menu daging, babi, ikan, nggak ada rasanya. Karena apa? Nggak ada garam. Nggak ada garam sama sekali. Dan inilah pentingnya yang Tuhan katakan, kalau dunia ini nggak ada orang percaya, hambar. Harusnya itu yang menjadi peran kita. Hambar kalau kita nggak berfungsi. Yang kedua adalah fungsinya adalah mengawetkan. Kita tahu makanan segala kalangan, ikan asin. Ya, mau orang kaya, orang miskin semuanya makan ikan asin karena itu enak sekali. Garam dipakai untuk menghentikan pembusukan, untuk mengawetkan. Zaman dulu tidak ada lemari es sehingga orang tidak bisa menahan atau menyimpan bahan makanan secara lama. Dahulu tidak ada bahan yang lain untuk mengawetkan selain daripada garam. Jadi kunci utama fungsi garam di sini adalah untuk menambah rasa dan juga untuk mengawetkan. Nah, bagaimana caranya supaya garam itu bisa berfungsi? Yang pertama adalah garam itu harus berbeda. Bagi kita yang jarang ke dapur, ketika ada orang yang mungkin buat prank sama kita, diambilnya pasir dengan butiran yang kecil seperti garam, ditaruhnya di sebuah wadah, lalu ada satu wadah lagi isinya juga garam, satu pasir, satu garam. Ketika diberikan kepada orang yang jarang ke dapur, maka kita akan sulit membedakannya. Sama aja kurasa kalau dalam di sini, di dalam wadahnya. Tapi ketika dicoba, dirasa, baru terasa bedanya. Nah, saat itulah kita bisa membedakannya. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita perlu memiliki nilai yang berbeda dengan dunia ini. Bisakah dunia melihat perbedaan itu di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian? Kalau kita diberhentikan di tengah jalan sama polisi, bisakah polisi melihat respon yang berbeda dari orang percaya? Atau kita akan seperti orang kebanyakan, menyelipkan beberapa lembar di dalam STNK, lalu kemudian diberikan kepada Pak Polisi mengatakan selamat siang Pak, habis itu selesai. Kadangkala kita karena kesibukan, karena mengejar sesuatu yang penting, kita mungkin sampai melakukan hal itu. Tapi bukankah itu membuat kita tidak ada bedanya dengan dunia ini? Sumber dari rasa asin itu kita perlu ingat, itu adalah identitas yang Tuhan berikan. Dan kita perlu ingat, meskipun garam itu sedikit, namun dapat memberi rasa kepada satu masakan yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada dia. Meskipun minoritas, dia tetap punya dampak di dalam dirinya. Kita hidup di negara Indonesia di mana orang percaya bukanlah orang yang mayoritas. Tapi saya percaya bahwa dampak yang bisa diberikan oleh orang percaya tidak ada hubungannya dengan jumlah. Tapi ada hubungannya dengan peran yang bisa kita ambil, dengan fungsi kita sebagai garam dan terang dunia. Kalaupun kita banyak tapi nggak ada yang berfungsi, maka sama saja kasih karunia Tuhan sia-sia untuk kehidupan kita. Itulah sebabnya dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kita perlu tampil beda Bapak Ibu sekalian. Kita perlu tampil beda dengan dunia ini. Jangan kita dikenal karena salib yang kita pakai. Jangan kita dikenal karena pintu rumah kita ada stiker Shalom. Tapi biarlah kita dikenal ketika kita di lampu merah dijegat sama polisi. Kita ngaku salah dan kita memberi diri untuk ditilang. Kita dikenal ketika kita buat salah, maka kita menjadi pribadi yang minta maaf. Dan siap menerima konsekuensi dari perbuatan kita. Hal kedua, bagaimana supaya garam itu bisa berfungsi? Yang pertama tadi berbeda. Dia harus punya rasanya sendiri. Poin yang nomor 2 tentang bagaimana garam bisa berfungsi adalah ketika ia bercampur dengan adonan atau dengan masakan yang hambar. Dunia ini sedang tawar. Dan kita yang adalah garam dunia, kita perlu keluar dari wadah kita. Kita perlu keluar dari gereja. Kita perlu bersedia bergaul dengan dunia luar sehingga kita bisa memberi dampak kepada mereka. Ada banyak orang hebat jago melayani di gereja Bapak Ibu. Tapi ketika di kampus nilainya merah semua. Pertanyaannya, dia sudah jadi garam dan terang di luar sana? Belum.
Kita perlu jadi garam dan terang, kita perlu berfungsi sampai keluar dinding gereja. Kita perlu keluar dari wadah kita, dari kenyamanan kita, dari zona nyaman kita. Itulah bicara tentang garam. Kita perlu berdampak, kita perlu memberi rasa bagi dunia yang hambar. Kemudian terang di dalam Matius 5 ayat 4 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin bersembunyi. Fungsi terang simpel saja, menerangi. Tapi di masa itu bisa dipakai untuk apa? Untuk menerangi kegelapan, untuk menarik perhatian, bahkan memberi arah. Penting sekali untuk bisa melihat dalam kegelapan. Untuk bisa punya tahu mau arahnya kemana, penting sekali. Dan bagaimana supaya terang bisa berfungsi Bapak Ibu sekalian? Dikatakan terang itu harus bisa terlihat. Terang itu harus bisa terlihat. Kalau misalkan tadi ayat berkata bahwa kalau seseorang menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah gantang, artinya terangnya tertutup sama gantang. Enggak kelihatan, enggak bisa menerangi seluruh ruangan yang ada. Tapi kata Tuhan, kalau kita mau jadi terang, kita harus berada di tempat yang terlihat. Kita harus berani menunjukkan iman kita melalui perbuatan baik. Kita berbuat baik, kita perlu ingat, kita berbuat baik bukan supaya selamat Bapak Ibu. Kita buat baik karena sudah selamat. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, tetapi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Kita selamat bukan karena kebaikan kita. Kita selamat karena kebaikan Tuhan di atas kayu salib. Oleh karena itu kita perlu ingat bahwa kita perlu menunjukkan ya, iman kita melalui perbuatan. Tapi perbuatan karena sudah selamat. Supaya terang bisa berfungsi, kita perlu menjadi saksi Bapak Ibu sekalian. Kita pasti tahu antara menjadi saksi dengan bersaksi itu dua hal yang sangat berbeda. Menjadi saksi itu bicara tentang kehidupan kita, perbuatan kita. Bahkan kita nggak perlu mempromosi diri, orang bisa ngelihat siapa kita sebenarnya. Tapi kalau bicara tentang bersaksi, kita bisa bicara tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, atau bicara tentang kebaikan Tuhan dan cara kerja Tuhan di dalam kehidupan orang lain. Tapi itu cuma sebatas perkataan. Tapi dalam hal ini terang artinya perbuatan baik. Kita perlu mengubah iman kita itu menjadi sebuah perbuatan. Menjadi sesuatu yang bisa kelihatan. Itu yang perlu kita lakukan. Terang itu begitu krusial di masa itu Bapak Ibu. Kalau sekarang kita enak ya, listrik sudah ada, di jalanan pun ada lampu jalan. Tapi di masa itu terang sangat vital. Terang sangat diperlukan. Mau keluar rumah saja itu perlu terang, perlu pelita. Di dalam rumah pun perlu pelita. Artinya dimanapun dia butuh Tuhan. Betapa vitalnya sebuah terang, sebuah cahaya. Itu terlihat dari sebuah penerbangan yang mengalami kecelakaan. Tepat tanggal hari ini 31 Oktober 21 tahun yang lalu. Tahun 2000. Singapore Airlines SQ006 mengalami kecelakaan. Ada 79 korban, ada 5 orang Indonesia di dalam pesawat tapi cuma 1 orang yang kemudian meninggal karena kecelakaan itu. Dan ketika diselidiki apa yang menjadi penyebab daripada kecelakaan itu, yang pertama karena cuaca. Karena cuaca begitu out of control, semuanya gak kelihatan. Lalu kemudian yang kedua adalah penerangan yang kurang memadai. Runway-nya lampunya mati. Sehingga pilot ketika mau mendaratkan pesawat, pilot mendaratkan pesawat di runway yang salah, di jalan yang salah. Sehingga mereka masuk ke runway yang belum selesai, di mana di situ masih banyak terdapat peralatan pembangunan. Akhirnya mereka menabrak kren, lalu kemudian pesawatnya terbakar dan terjadi kecelakaan. Dan 79 orang meninggal. Hanya karena apa Bapak Ibu sekalian? Hanya karena kurang penerangan. Mereka salah mendaratkan pesawat dan kemudian terjadi malapetaka yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, dunia sedang berjalan di dalam kegelapan dan dunia perlu melihat terang itu. Terang itu siapa? Yesus. Sumber terang kita adalah Tuhan itu sendiri. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan
mempunyai terang hidup. Barang siapa, pertama Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Baru setelah itu, barang siapa yang mengikut aku, dikatakan ia tidak berjalan lagi dalam kegelapan, tetapi sekarang di dalam dirinya sudah ada terang. Itulah sebabnya identitas itulah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sekarang kita adalah garam dan kita adalah terang. Dan kita bisa memakai terang yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita untuk menuntun orang-orang yang sedang berjalan dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sama seperti kalau di tugasnya menara jaga di airport itu kan menuntun pesawat itu untuk turun di jalur yang benar. Demikian juga kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Kita bisa menuntun orang-orang yang sedang berjalan ke neraka sehingga mereka bisa berbalik dari jalan yang jahat dan kembali kepada terangnya yang ajaib. Yohanes 9:5 berkata bahwa selama aku di dunia ini akulah terang dunia. Tapi Efesus 5:8 mengatakan memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kita semuanya berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Tapi Tuhan mengatakan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau kita sudah tahu identitas kita, langkah selanjutnya hiduplah di dalam identitas itu. Mari kita berfungsi sesuai dengan peran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau bicara garam mungkin bicara sesuatu yang tidak terlihat. Ada peran-peran di gereja yang tidak terlihat Bapak Ibu tapi memberi dampak. Betul gak? Multimedia misalkan, gak terlihat tapi karyanya terlihat. Atau kita juga bisa berdampak bagi gereja misalkan di area yang terlihat, yang bisa dilihat oleh banyak orang. Yang mengambil bagian di mimbar ini. Kita bisa punya peran semuanya. Kalau kita punya peran yang tidak terlihat, ambillah peran itu. Punya peran untuk yang terlihat, ambillah peran itu. Tapi jangan sampai kita di gereja cuma duduk diam, donasi, doa, pulang. Datang lagi minggu depan, duduk diam, donasi, pulang. Dan kita cuma memanaskan kursi gereja, tapi kita tidak memberi rasa kepada dunia, tidak menerangi dunia ini. Efesus 2:10 mengatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita diciptakan untuk berbuat baik. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Untuk bisa berdampak, kita sudah belajar dua hal. Yang pertama, kita perlu mengerti identitas kita. Siapa kita di hadapan Tuhan sekarang? Kita anak-anak terang. Oleh karena itu kita perlu mengerti peran kita. Kita perlu lakukan peran kita. Sebagai garam dan sebagai terang, kita punya tugas masing-masing. Berperanlah, berfungsilah. Dan yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa berdampak? Kita perlu tahu tujuan kita. Untuk apa Tuhan kasih identitas? Untuk apa Tuhan kasih peran dalam kehidupan kita? Untuk kita lakukan. Tujuannya cuma satu Bapak Ibu sekalian. Matius 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tujuannya adalah supaya melalui kehidupan kita, orang-orang itu boleh memuliakan Bapa di sorga, bukan memuliakan kita di dunia. Sekali lagi, tujuan mengapa Tuhan memberikan identitas dan peran sebagai garam dan terang dunia adalah supaya kita bisa membawa orang-orang boleh memuliakan Bapa di sorga, bukan memuliakan kita di dunia. Ingat, kita mengajak orang untuk ikut Tuhan, bukan ikut kita. Not follow me, follow Jesus. Kita perlu ingat, tujuan dari peran kita semuanya adalah untuk mengenalkannya kepada pribadi agung, pribadi yang telah menyelamatkan mereka, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, Yesus memberikan dua peringatan bagi kita tentang tujuan ini. Yang pertama adalah kita perlu ingat bahwa kita bisa saja kehilangan tujuan. Ayat Matius 5:13 mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kalau kita zaman sekarang membaca ayat ini mungkin kita kebingungan. Saya pernah dibilang punya garam, lupa di gudang, taruh udah 2 tahun. Lupa aku pakai karena di gudang.
Setelah 2 tahun dicicipinya lagi masih asin. Kenapa firman Tuhan ini bilang garam itu bisa kehilangan keasinannya, bisa tawar? Apa maksudnya? Kok nggak nyambung? Ketika kita mencoba membaca firman Tuhan dengan konteks pikiran kita masa kini, maka kita akan kesulitan memahami maksudnya. Nah, di masa itu Bapak Ibu sekalian, ternyata garam tidak semurni yang kita pakai hari ini. Kalau garam kita hari ini murni semua, NaCl, bahkan plus yodium. Garam beryodium bahkan sekarang kan. Ketika dicampur air langsung larut dia, berasa langsung. Tapi di masa itu garam tidak berbentuk semurni yang sekarang. Di masa itu garam diambil dari lautan mati, di laut mati, diambil bongkahan batu yang punya kandungan garam. Ketika orang mau masak, batu itulah yang kemudian dimasukkan dalam makanan. Ketika diado udah pas dia rasanya, diambillah batu itu. Besok lagi masak, dia masukkan lagi batu yang sama. Tiba-tiba gak ada lagi rasanya, maka batu itu dibuang dan diinjak orang. Kehilangan rasanya. Nah, bagaimana garam bisa kehilangan rasanya? Karena sudah larut dia dengan masakan-masakan sebelumnya. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kalau kita jadi garam, fungsi kita yang paling besar adalah mengasini, menggarami, memberi rasa. Kalau hidup kita sudah tidak memberi rasa lagi, kita kehilangan fungsi kita. Garam dalam bahasa metaforis rabanik juga berarti artinya bijaksana, Bapak Ibu. Dalam bahasa Yunani halas, kebijaksanaan. Artinya kita, hidup kita, kalau mau berdampak seperti garam, kita perlu memiliki kebijaksanaan di dalam berpikir, dalam berkata-kata, di dalam berbuat. Kita perlu waspada, Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah belajar bahwa ada 2 perikop ini di antara 2 keadaan. Pertama tentang penganiayaan, yang kedua bicara tentang standar yang tinggi yang ditaruh dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak hidup bijaksana, tapi selalu melakukan kesalahan terus, maka kita kehilangan rasa, kita kehilangan dampak di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau kata di dalam Kolose 4:6 dikatakan demikian, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu memberi jawab kepada setiap orang. Dalam terjemahan Indonesia Literal Translation berkata demikian. Biarlah perkataanmu selalu ada anugerah, bagaikan dibumbui oleh garam. Luar biasa ya, ternyata omongan kita itu bisa memberi rasa. Kita perlu waspada dengan kata-kata yang kita keluarkan. Sebagai orang tua, ketika anak kita melakukan kesalahan, kita perlu waspada mengucapkan kata-kata tertentu. Saya waktu kecil pernah dikasih tahu perkataan-perkataan yang ternyata itu melukai aku. Perkataannya seperti begini, mungkin dibiasa oleh ibu-ibu sekalian. Dia bilang begini, kalau tahu kamu kayak gini jahatnya, ku cekik kamu waktu lahir. Nggak usah dibesarkan sampai sekarang, habisin beras katanya. Tanpa sadar perkataan itu melukai hatiku. Ingat, perkataan kita jangan hambar, tapi harus penuh dengan kebijaksanaan. Itulah anak-anak sekarang seringkali diajari kata jangan itu jangan pakai kata yang positif. Lebih baik begini daripada pakai kata jangan, lebih baik begini. Coba kamu pikirkan gitu. Diajari. Bicara tentang tawar. Tawar dalam bahasa aslinya yaitu moraino. Artinya menjadi hambar, menjadi bodoh atau bertindak dalam kebodohan yang diakibatkan karena kompromi. Jadi garam yang artinya kebijaksanaan, tapi kalau kita menjadi tawar artinya kita sudah hidup di dalam kebodohan. Oleh karena itu kita perlu waspada Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai sikap kita, perkataan kita, tingkah laku kita mencerminkan bukan kebijaksanaan, tapi kebodohan, dan akibatnya kita kehilangan dampak dalam kehidupan kita. Kita kehilangan tujuan terbesar Tuhan untuk bisa bawa orang datang kepada Kristus. Dan kalau kita sudah kehilangan rasa dan kehilangan keasinan kita, maka akibatnya adalah dikatakan menjadi tidak berguna, diremehkan oleh dunia dan dipermalukan. Itulah sebabnya mengapa ada banyak orang kemudian menyepelekan Yesus. Karena yang katanya orang percaya hidupnya tidak lebih baik daripada orang yang bukan percaya. Karena kita nama Tuhan dipermalukan. Harusnya melalui kita nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana caranya supaya kita tidak kehilangan keasinan kita? Kita perlu sadar Bapak Ibu sekalian bahwa kita ini disuruh bergaul keluar dari wadah bukan supaya kita dipengaruhi,
tapi supaya kita yang mempengaruhi. Kita memang hidup di dua pilihan saja Bapak Ibu. Antara kita dipengaruhi atau kita yang mempengaruhi. Pastikan bahwa kita yang memberi pengaruh yang baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita perlu memiliki saudara-saudara seiman yang mengawasi dan menjaga hidup rohani kita. Bapak Ibu, kita perlu tertanam di dalam kesan. Kita nggak bisa hidup sendirian. Kita nggak bisa makin bertumbuh dewasa sendirian, nggak bisa. Ada orang mungkin berkata yang penting kan hubunganku sama Tuhan. Hubungan dengan sesama yang nggak usah, nggak bisa. Tuhan menebus sesama semua manusia dan kita bisa beribadah sendirian, tapi kita hanya bisa bertumbuh secara bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita butuh orang lain untuk mengingatkan kita. Kita di dalam pandangan kita Bapak Ibu selalu benar. Kita pasti lebih benar dari orang lain. Oleh karena itu kita perlu sudut pandang yang lain untuk memberitahu kita keadaan kita yang sebenarnya. Tapi kita perlu memilih teman atau sahabat yang berani ngomong apa yang harus kita dengar, bukan apa yang kita suka dengar. Kita secara naluri lebih suka mengumpulkan orang-orang yang ngomong sesuatu yang kita suka dengar, memuji kita, mendorong kita. Wah, kita koleksi itu teman banyak-banyak. Tapi orang yang suka kritik, orang yang kasih tahu kita kebenaran, belum tentu kita suka. Tapi kita perlu ingat, kita butuh teman yang berani ngomong apa adanya, bukan ada apanya. Ada orang yang dekati kita ngomong memuji kita bukan supaya kita benar, tapi supaya kita senang saja. Kita perlu ingat, kita perlu taruh orang-orang di sekeliling kita yang berani ngomong apa yang harus kita dengar, bukan apa yang kita suka dengar. Selama ini kalau kita punya teman yang berani ngomong apa yang harus kita dengar, kita perlu koleksi, kita perlu perbanyak, kita perlu rangkul. Karena apa? Dia orang yang benar-benar sayang sama kita. Orang yang sayang sama kita adalah orang yang berani mengambil resiko, dibenci, disalahpahami demi memberitahu kebenaran sama kita. Demi memberitahu apa yang harus kita lakukan. Itu adalah orang yang benar-benar mengasihi kita. Kita perlu tergabung di dalam kesan. Kalau sekarang Bapak Ibu belum punya kesan, mari siapapun yang kita sudah saling kenal, ayo kita saling komit saja. Seminggu sekali kita kumpul secara online, kita bisa lakukan itu sekarang. Kita bisa coba lakukan itu. Kita butuh orang lain. Peringatan kedua, peringatan terakhir yang Tuhan Yesus berikan berkenaan dengan tujuan. Yaitu selain kita bisa kehilangan tujuan, kita bisa salah tujuan. Matius 5 ayat 14-16 dikatakan yang ke-15, ya lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Pelita tadi saya katakan harusnya letaknya di tempat yang tinggi supaya bisa menerangi seluruh rumah. Gantang itu apa? Gantang itu atau modios adalah tempat, sejenis tempayan untuk mengukur biji-bijian. Rata-rata volumenya adalah 8,75 liter. Kalau kita beli kacang rebus, biasanya kan ada gelas susunya ya, untuk dipakai untuk menjadi takarannya. Nah seperti itulah takaran di masa itu, tapi volumenya jelas berbeda karena ini volumenya 8,75 liter. Kalau yang biasa itu kan cuma sebentar saja, cuma sedikit saja, betul ya. Nah dikatakan demikian, ternyata terang itu bisa salah penempatan. Terang bisa tertutupi dan kalau penempatannya salah maka tidak maksimal bahkan sia-sia. Apa artinya sih? Supaya bisa, bagaimana supaya caranya? Supaya terang itu tidak kehilangan keterangannya. Yang pertama, kita perlu meletakkannya di tempat yang mudah terlihat. Taruh di atas kaki Dian, bukan digantang. Kita perlu menunjukkan iman kita melalui perbuatan kita. Kita perlu mengubah iman kita yang private itu menjadi sesuatu yang publik. Berani tampil sekarang. Bukan untuk kebaikan, bukan untuk nama kita, ingat ya, untuk nama Tuhan. Kita perlu mengubah iman kita menjadi perbuatan yang bisa dilihat oleh banyak orang. Mengapa demikian? Karena perbuatan itu bicara lebih keras daripada sekedar perkataan. Saya mau nanya Bapak Ibu, kalau kita baca di Yohanes 3:16 cuma berkata demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, titik sampai di situ. Terbukti enggak kasih Allah? Enggak.
Kalau cuma katanya doang, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, cuma sampai di situ, sudah selesai, berarti belum terbukti. Itulah kalimatnya selanjutnya, sehingga, karena begitu besarnya kasihnya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi harus diterjemahkan ke dalam perbuatan dan tindakan nyata. Saya akan tutup dengan sebuah cerita Bapak Ibu sekalian. Ada seorang anak muda yang berkuliah di London. Selama dia kuliah, dia begitu tertarik dengan kekristenan. Dia pengen tahu. Dan bahkan setelah dia selesai kuliah, dia hampir-hampir menjadi orang Kristen. Tapi yang dia butuhkan adalah bukti bahwa ada orang-orang yang menghidupi ajaran Kristen. Dan kalau ada, dia akan memeluk agama Kristen. Akhirnya setelah dia kuliah, dia bekerja, diterima pekerjaan di Afrika Timur. Dan dia berangkatlah ke Afrika Timur. Dan dia tinggal bersama dengan sebuah keluarga. Dan keluarga ini adalah keluarga Kristen. Wah, dia merasa senang sekali. Inilah kesempatan saya untuk bisa meyakinkan diri saya untuk menjadi seorang percaya. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, selama 7 bulan dia di dalam keluarga itu, dia tidak mendapatkan keluarga ini menjadi garam dan terang yang bisa dia kecap dan bisa dia lihat. Perkataan yang dikatakan dalam keluarga itu adalah perkataan yang kasar. Bahkan mereka sering kali komplain tentang pengorbanan yang mereka lakukan untuk orang lain. Mereka punya komitmen yang biasa-biasa kepada Tuhan. Sehingga akhirnya anak muda ini menghentikan pencarian dia tentang iman Kristus. Dan akhirnya anak muda ini pulang kembali ke negara asalnya, yaitu di India. Dan dia membuat sebuah revolusi besar di situ. Dan itulah kita kenal sebagai yang namanya Mahatma Gandhi. Bapak Ibu sekalian, bayangkan kalau waktu itu Mahatma Gandhi mendapatkan keluarga, di mana keluarga itu tahu identitasnya, tahu perannya, dan tahu tujuannya. Dan Mahatma Gandhi percaya sama Tuhan, dia balik ke India buat revolusi. Bukankah India bisa dimenangkan untuk Tuhan? Tapi hanya karena masalah sepele sehari-hari, mereka tidak bisa menggarami dan menerangi Mahatma Gandhi. Akhirnya Mahatma Gandhi pulang ke negaranya. Menjadi orang yang paling berdampak di abad ke-20. Tapi kita kehilangan momentum bisa memenangkan India. Ada seorang tokoh yang bertanya kepada Mahatma Gandhi, Stanley Jones mengatakan demikian. Mengapa Gandhi tidak menjadi seorang pengikut Yesus? Ini jawaban Gandhi. I like your Christ. I do not like your Christian. Your Christian are so unlike your Christ. Artinya demikian Bapak Ibu. Saya menyukai Kristus Anda. Namun saya tidak menyukai orang Kristen. Orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristus Anda. Sedih gak Bapak Ibu kita bacanya ini? Dia mengagumi Yesus. Tapi orang-orang yang katanya pengikut Yesus tidak menjadi seperti Kristus. Ketika Gandhi meninggal dunia pada tahun 1948, di antara barang-barang yang ditemukan di dalam kamarnya, ditemukan ada satu buku yang berjudul Life and Teachings of Jesus Christ, kehidupan dan pengajaran Yesus Kristus. Bahkan di situ ditemukan kitab Injil Yohanes, dan pada dindingnya tergantung gambar Yesus dengan tulisan He is our peace. Dia begitu dekat dengan pengenalan akan Tuhan. Dia begitu dekat dengan keselamatan. Tapi ketika dia bertemu dengan orang-orang yang tidak mengerti identitasnya, tidak melakukan perannya, dan gak ngerti tujuannya, kita kehilangan kesempatan untuk bisa memenangkan India. Dr. Tim Elmore dalam bukunya Habitudes menyatakan bahwa sosiolog memberitahu kita bahwa orang-orang yang paling introvert sekalipun akan mempengaruhi 10.000 orang lain selama masa hidupnya. Mungkin kita bertanya, dampak apa yang bisa kau berikan? Aku ngomong gak bisa, aku mau tampil di depan gak berani, malu. Tapi sosiolog ini mengatakan bahkan seorang yang paling introvert, paling pemalu sekalipun, dia bisa berdampak kepada 10.000 orang selama hidupnya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ada saja orang-orang yang mungkin bertemu dengan kita 1-2 kali atau bahkan sekali. Tapi ketika dia bertemu dengan kita, saat itu kita menjalankan identitas, peran dan tujuan kita dengan baik. Di saat itu dia bisa bertemu dengan Kristus. Di saat itu dia bisa merasakan keasinan, rasa yang lain berbeda dari kehidupan kita. Dia bisa melihat terang.
Dan akhirnya kita bisa menuntun dia kepada terang yang sesungguhnya. Kita yang ada di tempat ini sungguh bersyukur kita bisa menerima firman Tuhan setiap minggu. Tapi orang-orang yang di luar sana yang belum percaya sama Tuhan, mungkin kita adalah Injil terakhir yang bisa mereka dengar dan mereka bisa lihat dan rasakan. Kalau kita tidak berfungsi sesuai dengan peran kita, Bapak Ibu sekalian, maka dunia ini akan semakin membusuk. Jangan salahkan dunia yang tawar, membusuk dan gelap. Tapi mari kita pertanyakan, di mana garam dan terang dunia? 3 hal penting di mana kita bisa berdampak bagi dunia ini. Pertama, kita perlu mengerti identitas kita di dalam Tuhan. Identitas kita bukan karena apa yang tampil luarnya kita, tapi apa yang di dalam kita. Itulah yang menjadi identitas kita yang sebenarnya. Bukan karir, bukan apa yang kita punya, tapi siapa yang kita punya yang telah mati bagi kita. Siapa yang memiliki kehidupan kita, Yesus itulah yang membuat kita berharga. Yang kedua, peran kita. Kita perlu berperan Bapak Ibu. Jalankan fungsi kita. Karena kalau tidak, kita seperti garam, kita bisa diremehkan orang. Tuhan kita diremehkan orang. Dan pastikan, jangan sampai kita membuat nama Tuhan kita diremehkan. Dan yang terakhir, kita perlu ingat tujuannya adalah membuat orang-orang boleh datang memuliakan Bapa di sorga, bukan memuliakan kita di tengah-tengah dunia ini. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Terima kasih karena hari ini kami tahu identitas kami di dalam Engkau, yaitu sebagai garam dan terang dunia ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak melakukan peran kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini melalui kehidupan kami ada banyak orang mulai tersakiti dalam melalui perkataan kami, tindakan kami, sikap kami ya Tuhan. Kami minta ampun ya Tuhan. Tapi mulai hari ini ya Tuhan, biar kebenaran firman-Mu, Roh Kudus, Engkau yang menolong kami, sehingga kami boleh menjalankan peran kami sebagai garam, yaitu punya nilai yang berbeda. Dan kami mau keluar berdampak ke dunia. Dan sebagai terang di mana kami berani terlihat. Bukan memimpin kepada diri kami, tapi tujuannya adalah memimpin kepada Engkau. Sehingga mereka boleh percaya dan memuliakan nama-Mu di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus Engkau yang terus berkata-kata dan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi penggenap firman-Mu ya Tuhan. Pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini ya Tuhan. Untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam satu nama yang luar biasa. Nama yang ajaib. Nama yang olehnya kami boleh diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Shalom, mari kita bersama menyimak beberapa pengumuman berikut. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda sekalian. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Pada hari Selasa, 2 November 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222-333-0023 dan passcode doa malam. Hari ini adalah hari terakhir dalam gerakan doa dan puasa selama 40 hari yang telah dimulai dari tanggal 22 September sampai 31 Oktober 2021. Meskipun tema dan gerakan doa dan puasa kali ini telah usai, mari tetap menjadikan doa dan puasa menjadi bagian dari kehidupan kita agar kita senantiasa mengalami kebaikan dan keajaiban Tuhan sebagaimana pokok pembahasan yang akan disampaikan selama bulan November, The Good and Wonderful God.
Minggu depan, 7 November 2021, kita akan kembali beribadah secara hybrid, onsite dan online di kanal YouTube MDC Medan. Saudara dapat mengakses ibadah ini secara streaming pada pukul 9, link Google Form yang bertujuan untuk memastikan kehadiran jemaat yang jumlahnya dibatasi hanya untuk 80 tempat duduk akan dibagikan kepada seluruh jemaat. Ibadah onsite akan dilaksanakan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama pukul 9 waktu Indonesia Barat, gelombang kedua pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silahkan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara online di setiap Selasa pertama, setiap bulan dalam pertemuan doa malam. Saudara-saudari keluarga MDC Medan yang beribadah secara online, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA nomor rekening 022 0095 878. Persembahan misi di Bank BCA nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA nomor rekening 022 22 360 60. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Saudara-saudari yang hadir dalam ibadah onsite, silahkan memasukkan persembahannya ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokoler kesehatan dalam beraktivitas setiap hari, mencuci tangan, menjaga jarak aman, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita telah mendengarkan penyampaian firman Tuhan dan biarlah firman itu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Nya. Mari kita berdoa agar pemakaian Tuhan semakin dahsyat lagi atas hambanya Bapak Pendeta Jimmy Sembiring. Kita juga akan berdoa buat persembahan yang telah terkumpul di rekening gereja dan yang sudah dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Biarlah persembahan kita ini menjadi korban syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan satu hal yang penting untuk kita semua. Yang pertama, mari tetap menjadikan berdoa dan berpuasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Setiap hari Selasa malam dan Sabtu pagi, kita dapat berkumpul dan berdoa bersama walau sementara ini masih kita lakukan secara virtual lewat fasilitas Zoom meeting. Tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan yang baik dan ajaib, the good and the wonderful God, bekerja dengan caranya yang secara pasti mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Dan jika saudara-saudari butuh dukungan doa, silakan menuliskannya di nomor layanan WhatsApp gereja. Ada tim doa yang siap sedia untuk membantu kita semua di dalam doa. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Selanjutnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami mengerti siapa kami di hadapan-Mu dan apa yang menjadi peran kami di tengah dunia ini. Hanya untuk satu maksud, untuk memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami, itulah yang menjadi penolong dan pemimpin atas kehidupan kami. Sehingga kami pulang dari tempat ini untuk pergi menjadi saksi Tuhan yang efektif, menjadi terang dan garam dunia. Terima kasih Bapa di sorga, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkat melimpah atas hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dan setiap kami yang mendengarkannya. Kami mau melakukannya oleh
kasih karunia Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kita akhiri ibadah hari ini, angkatlah tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat yang terbaik, sempurna yang datang dari Bapa Surgawi yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Biarlah yang ada di gereja hari ini pulanglah membawa berkat ini maupun yang di rumah masing-masing. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus yang terbaik, yang sempurna yang datang dari Bapa Surgawi dengan menyinari engkau dengan wajahnya, melindungi engkau keluar masuk, engkau dijaga, dipelihara seperti biji mata yang Tuhan sembunyikan engkau di bawah naungan sayapnya. Dengan satu masuk engkau bukan hanya menerima berkat, engkau juga menjadi berkat terang garam bagi dunia, bagi lingkunganmu, bagi keluarga besarmu. Biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus memampukan engkau untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau melalui hidupmu mulai hari ini seterusnya dan selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Yang terima berkat katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan kita onsite lagi, dan bagi yang online juga minggu depan bisa live streaming. Tuhan Yesus memberkati.